Hai, apa kabarmu? Bapak berharap kalian saat ini dalam kondisi sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan bagaimana dengan liburan panjangmu? Semoga liburan panjangmu kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kondisi kita saat ini belum memungkinkan untuk belajar secara tatap muka. Namun dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama walaupun kita belajar dari rumah. Kali ini kita akan masuk dalam tema yang ke-6, yaitu tentang menuju masyarakat sehat. Tema ini cocok dengan kondisi kita saat ini, agar masyarakat yang sehat sehingga pandemik virus corona ini bisa terputus, sehingga kita bisa bebas dari virus corona. Dengan subtemanya kali ini adalah masyarakat yang peduli lingkungan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan belajar kita ini membawa manfaat dan dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita lihat apa saja yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Mari kita lihat. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama adalah kita akan lihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita perlu tahu bahwa kemerdekaan itu adalah hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kemerdekaan kita bukan hasil pemberian dari bangsa lain, tetapi kemerdekaan itu diperjuangkan. Kemerdekaan ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dimulai diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga pada akhir penjajahan Jepang. Pada masa terakhir, pada masa penjajahan Jepang, Jepang itu sebenarnya membutuhkan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu, karena pada saat itu Jepang sedang dalam mengikuti Perang Dunia Kedua, sehingga dia membutuhkan Indonesia untuk membantu ia dalam menyelesaikan Perang Dunia Keduanya itu. Nah, bagaimana jalannya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kisah perjalanannya adalah seperti berikut. Yang pertama adalah pada bulan Agustus 1945, pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Ya. Nah, Jepang pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945, dua kotanya yaitu Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu. Hal ini berakibat pada Jepang akan kalah dalam Perang Dunia Kedua itu. Ya. Nah, karena Jepang kalah karena dijatuhi dua bom atom yaitu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia itu ternyata diketahui oleh Sultan Syahrir melalui media elektronik yaitu radio. Di radio Sultan Syahrir mengetahui bahwa Jepang kalah. Lalu apa yang terjadi? Sultan Syahrir dan beberapa golongan muda mendesak menjumpai Soekarno dan Muhammad Hatta dan mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kenapa mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu? Tujuannya adalah agar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan, bukan pemberian. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu masih tidak menyetujui, dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, karena untuk menghindari pertumpahan darah dengan Jepang.
Karena awalnya Jepang sudah membentuk BPUPKI. Awalnya Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Hal itu ditandai dengan dibentuknya BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia. Badan persiapan ini sudah mulai bekerja. Setelah itu BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Nah, panitia PPKI ini mulai juga bekerja untuk persiapan kemerdekaan yang nantinya akan diberikan oleh Jepang. Tetapi ternyata Jepang kalah perang. Nah, Sultan Syahrir bersama golongan muda mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sekali lagi, Soekarno dan Muhammad Hatta tidak kepingin agar terlalu terburu-buru. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pertumpahan darah dengan Jepang. Selanjutnya, golongan muda itu tidak kepingin agar Soekarno dan Muhammad Hatta itu mulai dipengaruhi oleh Jepang. Akhirnya golongan muda mulai membawa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok tujuannya adalah agar melindungi Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang. Selanjutnya, setelah berdiskusi lama, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Kemudian mereka bertemu di salah satu rumah perwira tentara Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Di rumah Laksamana Maeda, golongan Soekarno dan Muhammad Hatta mulai membuat teks proklamasinya. Nah, teks proklamasi ini disusun oleh 3 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sekali lagi, teks proklamasi disusun oleh 3 orang tokoh, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi yang autentik, yang asli, ditulis tangan oleh Soekarno. Teks proklamasi yang asli ditulis oleh Soekarno. Setelah teks proklamasi itu selesai, hasil diskusi 3 tokoh itu akhirnya diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik. Setelah itu, pada tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi itu kemudian dibacakan. Nah, pada awal mulanya teks proklamasi itu akan ditandatangani oleh seluruh peserta, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Tetapi golongan muda meminta agar teks proklamasi itu cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya teks proklamasi itu dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang dikenal dengan sebutan Jalan Proklamasi, Jalan Kemerdekaan. Setelah tahu sejarah proklamasi, kita melihat bahwa di situ ada teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Peristiwa di mana Soekarno membacakan teks proklamasi. Pada saat itu pula dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan dikibarkan sang merah putih yang dikibarkan. Ya, ada 3 tokoh yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali pada saat itu. Latif, Hendra Ningrat, dan 2 tokoh lainnya. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan setelah kita para pejuang itu berusaha mempertahankan, merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan saat ini adalah mengisi kemerdekaan itu dengan perilaku yang positif. Ya, perilaku positif bisa kita lakukan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah di bidang sosial. Mengapa di bidang sosial? Tujuannya adalah agar mempererat hubungan antar masyarakat. Salah satu tujuan mengisi kemerdekaan di bidang sosial adalah untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Nah, apa contoh
perilaku positif yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaannya. Yang pertama adalah menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang berikutnya adalah menghormati dan menghargai antar sesama. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Selanjutnya adalah apa kewajiban kita dalam mengisi kemerdekaan. Kita sudah tahu kewajiban kita adalah mengisi kemerdekaan itu dengan perilaku yang positif. Itu kewajiban kita. Masih ingat kewajiban? Kita sudah pelajari hak dan kewajiban di semester 1. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban itu ya. Nah, salah satu contohnya adalah kerja bakti yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Itu adalah salah satu kewajiban warga negara untuk mengisi kemerdekaan. Perilaku positif salah satunya adalah kerja bakti. Lingkungan yang sehat tentunya akan mewujudkan terciptanya masyarakat yang kuat juga, karena masyarakat yang sehat menyebabkan masyarakat itu menjadi kuat. Nah, contoh kewajibannya adalah mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan, membersihkan selokan, dan sekarang adalah masyarakat, kewajiban kita adalah untuk menjaga lingkungan adalah masing-masing kita tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Hal-hal itu membuat lingkungan sekitar kita, membuat masyarakat kita menjadi sehat. Dan ketika masyarakat sudah sehat, maka masyarakat di sekitar kita akan menjadi lebih kuat. Kewajiban mengisi kemerdekaan tidak hanya dilakukan di lingkungan masyarakat, bisa juga dilakukan di lingkungan sekolah. Setiap warga negara menjalankan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Ingat, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu cara melaksanakan kewajiban adalah dengan menjaga lingkungan sekolah. Kewajiban pelajar untuk mengisi kemerdekaan adalah satu, menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Nah, dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa menjaga lingkungan sekolah kita karena kita masih ada di rumah masing-masing. Hal yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Menjalankan kewajiban secara bertanggung jawab akan memberikan manfaat yang sangat besar, sehingga dapat menciptakan kerukunan antar warga negara. Nah, selanjutnya sebagai tugasmu yang pertama dalam video pembelajaran kali ini adalah anak-anak silakan buka buku bupenanya halaman 8. Buka buku bupenanya halaman 8. Di situ kalian akan melihat ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soal ini dikerjakan di mana? Yang pertama, nomor 1 harus dikerjakan di buku bupenanya langsung. Sedangkan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5-nya silakan anak-anak tulis di buku tulisnya, di buku tugasnya. Mengenai BPUPKI dan PPKI pada soal nomor 2, silakan dicari sumber-sumber lainnya dari internet dan seterusnya. Seperti apakah BPUPKI itu, seperti apakah PPKI itu. Silakan dicari literasi-literasi lainnya yang mendukung agar bisa tugas ini dapat dikerjakan dengan baik. Selanjutnya, kita sebagai manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pasti setiap manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Seperti apa itu pertumbuhan? Seperti apa itu perkembangan? Mari kita lihat. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel dalam tubuh. Misalnya, berat tubuh kita berbeda ketika kita sudah remaja. Artinya ada sesuatu yang bertambah. Jadi bertumbuh itu bisa bertambah tinggi, bertambah berat, bertambah besar, itu bertumbuh namanya. Jadi pertumbuhan itu proses bertambah ukuran dan bertambah jumlah sel dalam tubuh. Ya, misalnya proses pertumbuhan itu misalnya bertambah tinggi, itu contoh pertumbuhan. Sedangkan bertambah berat juga termasuk pertumbuhan. Lalu perkembangan seperti apa?
Perkembangan itu adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh manusia. Ya, biasanya bertambah dan berubah fungsi organ tubuh manusia. Dari yang semulanya tidak bisa berjalan, lama-kelamaan berkembang menjadi bisa berjalan dan berlari. Itu namanya proses perkembangan. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut kemampuan. Itu yang membedakan. Jadi kalau semula tidak bisa berbicara, bayi ketika lahir belum bisa berbicara, lalu bisa berbicara, itu namanya perkembangan. Sedangkan pertumbuhan adalah proses bertambah berat, bertambah tinggi, bertambah besar. Itu proses pertumbuhan. Nah, setiap manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada tahap-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Coba kita lihat. Nah, yang pertama adalah bayi. Tahap pertama adalah bayi. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yaitu bayi. Kemudian mulai dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa, dan akhirnya lanjut usia atau usia lanjut. Itu adalah tahap-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sekali lagi coba kita ingatkan lagi, kita sama-sama. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan pada manusia adalah bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Itu adalah tahapan perkembangan. Mari kita lihat seperti apakah tahapan masing-masing. Yang pertama adalah balita. Ya, tahapan perkembangan pertumbuhan manusia yang pertama adalah bayi, balita. Bayi adalah manusia yang baru lahir. Biasanya organ tubuhnya belum bisa berfungsi secara maksimal, ya, dan belum bisa beraktivitas lebih, ruang geraknya tidak banyak, dan masih sangat bergantung pada orang lain, dalam hal ini ibu, karena masih mengkonsumsi ASI atau air susu ibu. Kemudian ada yang namanya balita. Balita ini adalah bayi 5 tahun atau bayi yang berusia di bawah 5 tahun atau 5 tahun. Ya. Pada masa balita biasanya sudah dapat berjalan, itu perkembangannya, bisa dapat berjalan, melompat, berlari, mereka sudah mulai berbicara dengan lancar, berbicara, berinteraksi dengan orang lain. Ini adalah balita. Ya, pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya setelah balita apa ya? Setelah balita itu adalah anak-anak. Masa anak-anak ini ciri-cirinya dia sudah mulai mandiri. Ya, sudah dapat melakukan beberapa pekerjaan ringan secara mandiri. Ketergantungannya pada orang lain, dalam hal ini orang tua, sudah mulai berkurang. Ya, selanjutnya adalah masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan, pergantian dari masa anak-anak menuju dewasa. Jadi dari anak-anak menuju dewasa itu melalui tahap sangat penting, yaitu masa remaja. Nah, pada masa remaja inilah manusia mengalami fase atau tahap yang dikenal dengan sebutan pubertas. Nah, seperti apa pubertas nanti akan kita pelajari. Nah, setelah masa remaja, manusia masuk pada tahap dewasa. Nah, pada tahap ini adalah manusia sudah melewati masa pubertasnya, sudah mampu berpikir secara logis, secara mandiri, secara matang, sudah sangat tidak terlalu bergantung pada orang lain. Nah, dan yang terakhir adalah masa lansia. Pada masa ini adalah manusia sudah mulai, ciri-cirinya kulitnya sudah keriput, beruban, kemampuan otot dan fisiknya itu kemampuannya sudah mulai berkurang, kemampuan berpikirnya juga sudah mulai berkurang, penglihatannya mulai berkurang, pendengarannya berkurang. Jadi semua fungsi organnya itu fungsinya sudah lama-kelamaan mulai berkurang. Itu pada masa lansia. Nah,
Tadi kita sudah belajar pada masa pubertas itu dialami pada masa anak-anak, pada masa remaja, masa di mana anak-anak mulai beralih ke masa dewasa. Nah, pubertas ini dialami oleh remaja. Nah, pubertas ini fase dari anak-anak mau menjadi dewasa, Nah, pada pubertas ini tubuh seseorang itu akan mengalami beberapa perubahan fisik dan perubahan tingkah laku. Nah, pubertas dibagi menjadi dua ya. Perubahan pada tubuhnya itu ada dua, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Perubahan primer yang utama dan perubahan sekunder yang tambahan. Nanti akan kita pelajari lebih lengkap dalam pertemuan kita selanjutnya tentang pubertas ini. Nah, kita mulai. Pada laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Jadi anak-anak ketika mau menuju tahap dewasa pasti akan mengalami fase atau tahap pubertas ini. Antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu mempunyai ciri-ciri pubertas yang berbeda. Waktunya pun tidak sama. Antara anak laki-laki dan anak perempuan itu memasuki masa pubertasnya itu tidak sama. Nah, selain masa perubahan fisik, perubahan dalam tubuhnya itu mengalami perubahan, juga mengalami perubahan tingkah laku dan perubahan pola pikir. Jadi ketika anak mengalami masa pubertas, bukan tubuhnya mengalami perubahan, tetapi tingkah laku dan pola berpikirnya itu juga mengalami perubahan. Misalnya sudah mulai emosinya mulai tidak stabil, mulai cepat marah, ya, tetapi mulai bijaksana, mulai berpikir panjang. Jadi itu perubahan tingkah laku dan perubahan pola pikir. Nah, yang kita akan belajar lebih fokus pada bagaimana perubahan fisik ketika seorang anak mengalami masa pubertas, ya. Jadi ketika seorang anak mengalami masa pubertas, dia mengalami perubahan fisik, perubahan tubuhnya, dan perubahan tingkah laku. Ingat, perubahan fisik dan perubahan tingkah laku. Nah, perubahan fisik itu ada dua, yaitu perubahan primer dan perubahan sekunder. Seperti apa itu? Kita akan membahasnya lebih dalam pada waktu kita Zoom meeting. Nah, kali ini anak-anak perlu mendengarkan secara umum dulu, ya. Sekali lagi, laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda, waktunya pun berbeda. Setiap orang memiliki waktu pubertas yang tidak sama, ya. Pada umumnya anak perempuan lebih dulu masuk mengalami fase pubertas dibandingkan anak laki-laki, ya. Nah, selain perubahan fisik, pada masa pubertas juga akan mengalami perubahan pola pikir, perubahan tingkah laku atau perubahan pola pikir, ya. Nah, seperti apa ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas? Ini adalah gambarannya. Nah, ciri-ciri fisik pada anak laki-laki, perubahan fisik, perubahan tubuhnya pada anak laki-laki, dan perubahan fisik pada anak perempuan seperti ini. Lebih detailnya, lebih akan kita pelajari pada waktu Zoom meeting kita. Nah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak berharap agar kalian dapat mempelajari kembali, mengulang kembali. Nah, untuk tugas kedua, Bapak berharap silakan buka buku penanya halaman buku penanya, silakan anak-anak lihat tentang IPA, ya, tentang IPA. Nah, buka buku penanya halaman 15, ya. Buka buku penanya halaman 15. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu seperti apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Yang mana pertumbuhan, yang mana perkembangan. Nah, tugas yang keduamu ada di halaman 15 buku penamu. Baik, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bapak berharap kita semua dapat tetap dalam keadaan sehat saja, dan Bapak berharap
Mari kita berdoa bersama agar kondisi bangsa Indonesia khususnya di Tanah Samawa ini semakin lama semakin membaik, sehingga pada waktunya kita dapat berjumpa di kelas. Demikian pembelajaran kita, sampai berjumpa.